Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Haikal Najmi Munawar dengan NPM 235009130. Kebetulan saya di sini sebagai moderator sekaligus operator dari presentasi secara online ini, dikarenakan ada waktu ketika kami tidak bisa memenuhi tugas secara offline, maka kami disuruh untuk tugas ataupun secara mandiri untuk presentasi kelompok kami. Kami di sini untuk mereview jurnal dari sebuah jurnal koperasi, di mana yang berjudul Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. Pertama-tama, saya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama, Randy Mulyana dengan NPM 235009134. Lalu ada Rapli Prasetya dengan NPM 235009137. Kelvin Rusihab dengan NPM 235009141. Lalu ada Reja Haikal dengan NPM 235009158. Selanjutnya, presentasi akan dimulai dengan saya. Itu dari pendahuluan. Yang pertama mengenai yang pertama judul dari eh, jurnal ini ataupun makalah ini. Yang pertama itu adalah peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2010, tepatnya pada bulan November, lalu dengan nomor jurnal pada yang tertera dalam media Neliti Publication itu dengan nomor 218156, penerbit Media Neliti Publication, lalu dengan penulis Tri Zuhar Tati. Lalu selanjutnya pendahuluan. Begini, sebetulnya dalam jurnal ini disebutkan kalau misalkan koperasi itu merupakan sokok perguruan ekonomi ataupun guru perguruan ekonomi. Namun dalam prakteknya koperasi tidak lebih maju dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Karena yang pertama, dalam penerapannya ataupun dalam pengimplementasiannya, koperasi di sini tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga masyarakatnya eh, sedikit kurang paham mengenai apa itu sebenarnya koperasi. Lalu banyak juga dalam masyarakat kita, kalau misalkan koperasi dalam melakukan usahanya, mereka lebih melakukan usaha secara mandiri ataupun perseorangan. Padahal kalau misalkan kita melakukan usaha dalam jurnal ini disebutkan usaha ini ataupun usaha yang akan dimulai dalam bentuk koperasi itu akan membutuhkan modal yang begitu minim dikarenakan dimodali secara bersama-sama. Jadi ketika membangun koperasi ini, saat 10 orang anggota misalkan dalam koperasi tersebut akan memodali secara bersama-sama dan akan memenuhi kebutuhan koperasi-koperasi untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut. Lalu selanjutnya mungkin eh, dalam Undang-Undang Nomor 25 dalam jurnal tersebut dituliskan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. Lalu ada berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Lalu ada memperkokoh perekonomian masyarakat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Lalu juga fungsi dari koperasi sebetulnya dalam jurnal ini sebagai urat nadi kegiatan perekonomian di Indonesia, lalu juga sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, memperkokoh perekonomian rakyat. Lalu juga ada peran dan tugas koperasi dalam jurnal ini disebutkan untuk meningkatkan taraf hidup standar masyarakat di Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia, mewujudkan perdamaian masyarakat yang adil dan merata dengan cara masyarakat membina dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Lalu selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait
landasan-landasan apa saja yang digunakan dalam membangun koperasi dan sebenarnya apa tujuan dari koperasi tersebut yang berada di Indonesia, lalu juga prinsip-prinsip dari koperasi di Indonesia, lalu juga pada slide-slide terakhir itu akan dijelaskan kalau misalkan kekurangan-kekurangan dari penulisan jurnal ini, lalu juga sebetulnya apa sih eh, kritik serta upaya yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan jurnal ini sebetulnya apa gitu kekurangan dan kelebihannya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya mohon memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Raffi Prestia dengan ujung NPM 137. Oke, saya di sini akan melanjutkan Mohon maaf, Kak. presentasinya. Oh, slide-nya agak itu ya agak gerak. Ini ini masih anggota kelompok di saya mah. Udah ada belum? Belum masih slide anggota kelompok sama judul. Masih anggota? Nah, udah aman. Yuk, Ren, lanjut. Bentar. Kela. Yuk lanjut. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Raffi Prestia dengan ujung NPM 137. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya, yaitu di bagian landasan, asas, dan tujuan koperasi. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Bab 2 UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur mengenai prinsip koperasi. Landasan ide sesuai dengan Bab 2 UU 25 1992. Landasan ide koperasi Indonesia ialah Pancasila. Di bab 2 ini, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya ada landasan struktural ialah Undang-Undang Dasar 1945. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur definisi koperasi. Perkoperasian ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. Di dalam pasal 2 UU No 25 tahun 1992, koperasi di Indonesia harus menjalankan kegiatannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Indonesia. Tujuan koperasi Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No 25 tahun 1992. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan standar akuntansi keuangan terhadap praktik akuntansi badan usaha koperasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 27 yaitu koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
Badan usaha koperasi lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggota atau lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan keuangan yang menggambarkan manfaat-manfaat yang diterima oleh anggota dari badan usaha koperasi bersangkutan. Demikian yang bisa saya presentasikan, boleh di next oleh rekan saya. Baik, perkenalkan kembali. Perkenalkan nama saya Reni Mulyana dengan ujung NPM 134. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang akan dipresentasikan. Eh, yang pertama ada prinsip koperasi Indonesia. Dalam bab 2 bagian kedua pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 diuraikan bahwa koperasi melaksanakan prinsip, mohon maaf, eh di sini dalam bab 3 bagian kedua pasal 5 UU nomor 25 tahun 92 diuraikan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang ketiga ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima ada kemandirian. Yang nomor duanya ada prinsip korporasi dalam mengembangkan. Satu, pendidikan perkoperasian. Dua, kerjasama antar koperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Bisa dilanjut, Pak Moderator. Nah, ini di sini ada penggolongan koperasi ya. Berdasarkan daerah kerja, koperasi dibagi menjadi tiga, yaitu koperasi primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan bidang usaha, koperasi dibagi menjadi empat, yaitu konsumsi, produksi, pemasaran, dan kredit. Berdasarkan jenis anggota, koperasi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu uh, koperasi karyawan, koperasi perdagangan besar, koperasi angkatan angkatan darurat, koperasi mahasiswa, koperasi pondok pesantren, koperasi peran setra wanita, koperasi pramuka. Dan berdasarkan komoditi, koperasi dibagi menjadi empat, yaitu pertambangan, pertanian dan peternakan, industri dan kerajinan, dan koperasi jasa-jasa. Pada awalnya saya juga merasa skeptis gitu melihat koperasi di zaman sekarang apakah masih relevan atau tidak gitu ya. Kan banyak digadang-gadang sebagai soko guru ekonomi bangsa gitu. Dan juga sebagai pilar utama dari ekonomi sebuah Indonesia. Nah, tapi melihat dari perkembangan pada zaman sekarang dan apalagi Presiden Prabowo dalam instruksi presidennya nomor 9 mendukung koperasi dengan koperasi merah putih ya yang kira-kira berapa ribu itu Presiden mengoperasikan koperasi-koperasi ke daerah seluruh Indonesia. Yang saya rasa eh, koperasi masih sangat relevan ya untuk mengusung perekonomian di Indonesia yang dimana tujuan koperasi kan membangun pembangunan lokal dan mensejahterakan anggota-anggotanya. Yang saya rasa ini cukup bagus lah di mana yang banyak di daerah Indonesia, daerah pelosok-pelosoknya yang masih bisa dibilang tertinggal gitu. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Nursia dengan ujung NPM 141. Tolong di slide dulu. Ini. Bentar, Pak. Nah, baik, untuk kesimpulannya adalah koperasi adalah merupakan sokong guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan
peran koperasi sebagai berikut. Satu, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Tiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya. Empat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Bisa dilanjut ke next slide-nya, Bang. Daftar pustaka dari jurnal ini yang jurnal ini yaitu Arif Tirtua sebagai koperasi sebagai organisasi ekonomi market ekonomi rakyat dalam membangunisme dan ekonomi Indonesia. Pemberdayaan rakyat dalam arus globalisasi Jakarta CSPM dan zaman 1997. Yang kedua dari Hatta Hatta Muhammad Ekonomi Rakyat dalam Daulat Rakyat nomor 79 1933. Yang keempat Suasono Sri Edi Orientasi Ekonomi Pancasila di dalam Abdul Majid dalam Sri Edi Suasono Wawasan Ekonomi Pancasila Jakarta UI Pres 1981. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Izin memperkenalkan kembali, yaitu saya Muhammad Reza Haikal Aplaha dengan ujian NPM 158. Selanjutnya ada kritik dan kekurangan. Pada jurnal yang diambil ada beberapa komponen pada jurnal yang tidak lengkap, serta kekurangan pada data penelitian secara empiris dengan tidak didukung data-data yang relevan serta kuat. Selain itu, metode penelitian yang tidak jelas. Yang pertama, metode penelitian tidak jelas. Pada jurnal tersebut tidak terdapat keterangan metode penelitiannya. Yang kedua, analisis yang bersifat umum dan tidak kritis. Analisis yang terdapat serta asumsi yang diberikan tidak berdasarkan pada pendapat para ahli dan tidak berdasarkan data. Yang ketiga, ada pengambilan dan keputusan solusi yang konkret. Pengambilan keputusan untuk solusi pada jurnal ini masih harus dipertanyakan karena tidak adanya penerapan data analitik yang digunakan pada jurnal tersebut. Yang keempat, ada tujuan penelitian tidak jelas. Jurnal tersebut tidak terdapat untuk apa penelitian tersebut dilakukan dan bagaimana metode penelitian yang diterapkan untuk mengambil kesimpulan. Pada jurnal tersebut terdapat variabel permasalahan, akan tetapi permasalahan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan data analitik. Yang terakhir, struktur penulisan tidak sempurna. Struktur penulisan jurnal yang ada tidak terdapat baris kepemilikan atau author dan alamat, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih yang sudah presentasi kepada kita semua. Mohon berikan oplos terlebih dahulu. Lalu selanjutnya mungkin dikarenakan waktu kurang lebih 1 menit lagi dan kebetulan tugas pun dari presentasi di sini sudah selesai. Dikarenakan forum diskusi ini adalah forum presentasi ini adalah forum presentasi online dan tidak terdapat audiens yang secara langsung memperhatikan ataupun komunikan yang secara langsung ada gitu di depan para komunikator, maka izinkan kami dan izinkan saya terlebih dahulu untuk mengundurkan diri dan menghentikan presentasi ini. Uh, dengan doa samina wa ta'na, presentasi ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.